Tuhan, inilah kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Hamba-hamba yang hadir pada saat ini Bapa. Tuhan, mari Engkau berkati kami Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Bapa bukan biasa-biasa Tuhan. Bukan ibadah yang rutinitas kami lakukan setiap minggunya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini kami mengalami sukacita daripada surga. Kami mengalami kebangunan rohani daripada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terutama Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan sebentar lagi. Siapapun hamba-Mu yang akan melakukan isi hati-Mu Tuhan, mari Engkau perlengkapi Tuhan. Engkau rapi Tuhan Yesus. Engkau singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bagi kami seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau berikan kami roh pengertian yang dari surga. Engkau berikan kami Tuhan untuk boleh kami mengerti Tuhan Yesus segala isi firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh melakukannya Tuhan. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi boleh kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah ibadah kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Pada saat ini kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya.
karunia Bapa surgawi, yaitu Allah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang menebus kita dari dosa-dosa kita, dan pertolongan Roh Kudus yang hadir, yang dikaruniakan kepada kita. Itulah kiranya yang menjaga dan menguasai hati kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. All our friends around the world, wherever you are, you may see the English translator on the bottom. Apa yang akan kita dengarkan hari ini dengan sepenuh hati kita adalah tentang kehidupan kita yang mau Tuhan bawa di dalam sejarah kekekalan, di mana kita orang-orang yang dipanggil Tuhan tidak diuntukkan di dalam sebuah tempo 1 sampai 70 tahun, tetapi Tuhan mau kita terbawa kepada satu gagasan Allah yang Maha Tahu dan Maha Besar. Dari sejak bumi ini diciptakan dan kita lahir, sesungguhnya Tuhan mau bawa kita kepada satu sejarah kekekalan, di mana setiap orang yang percaya, dikatakan oleh Alkitab, dipanggil untuk menjadi jalan penyataan Allah akan kemahakuasaan dan keajaiban-keajaiban. Nah, cara Allah membawa kita kepada keajaiban-keajaiban dan pertolongan dan kasih karunia itu, kita tidak dipanggil dari orang-orang yang hebat dan yang memiliki banyak hal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dari lebih banyak pada kata Alkitab, orang-orang yang tidak pernah dipandang dan diperhitungkan. Saudara sekalian pendengar video di channel ini, gereja yang kita sedang beribadah hari ini, gereja di mana nama Tuhan yang besar sedang kita bicarakan hari ini, adalah sebuah gereja yang didirikan oleh orang-orang yang sederhana. Pada awalnya kisahnya sepintas sekalipun tidak sesempurna kenyataannya yang saya tahu, bahwa Bapak Pendeta kita, Pendeta Wesian Turi, Bapak Pendeta Emanulang, dan beberapa yang lain dahulu menggagas dan memperumumkan pembangunan gereja kita ini secara rohani dari hal sebagai manusia biasa. Mereka mengaku bukanlah orang-orang yang hebat, mereka mengaku bukan orang-orang yang suci, mereka mengaku bukanlah orang-orang kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang meletakkan pengharapannya itu bahwa sesungguhnya beritanya adalah tentang Yesus. Dan sampai sekarang puji Tuhan, saya kemarin berbincang-bincang dengan Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Herman Musok. Saya termasuk agak kaget dengan karya Tuhan di tengah-tengah tempat ibadah kita yang sebegini sudah begitu indah. Dari Bapak Pendeta Wesian Turi, dari Bapak Pendeta Emanulang, dengan segala keberadaan organisasi kita, gereja kita yang bisa saya katakan bukan sesuatu yang menggemparkan dunia, tetapi saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan, sekitar tahun 2011, pada waktu itu saya masih sekretaris jenderal di gereja kita, Tuhan sendiri mengambil satu keputusan untuk kami berpikir sekalipun semuanya layak, maka Bapak Pendeta kita, Pendeta Herman Musok, ditetapkan oleh organisasi gereja kita menjadi gembala sidang di tempat ini. Tetapi tidak kalah pentingnya saudara yang dalam nama Tuhan, di mana Tuhan berkarya oleh dukungan Bapak Pendeta Muda Emanulang dengan Pendeta Pembantu Bapak P. Siburian. Kesimpulan tentang gereja Pentakosta yang ada di Malang ini, saudara sekali dalam nama, adalah berita tentang Yesus. Dan ketika berita tentang Yesus yang bersatu dengan kehidupan kita, disitulah kita menjadi terpakai. Bukan karena keberadaan kita, bukan lebih disebabkan adanya seorang tokoh yang hebat, bukan disebabkan semata-mata adanya seorang WL yang berpendidikan dan pemusik yang terlatih dan sebagainya, tetapi semuanya akan semakin gencarlah berita tentang kehidupan kita sendiri. Bagaimana itu semuanya dimulai dari nama ini, dan semua tambahan ayat akan saya tambahkan untuk kita dari Kisah Para Rasul 19
Ayat yang ke-11, saya ingin kita membaca bersama-sama. Kita sama-sama membaca sampai ayat 12. Saya itu sampai hitungan yang ketiga, kita sama-sama membaca. Kisah Rasul 19, 11 sampai 12. 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat sebagai akibat daripada persekutuan dengan Tuhan, di mana sesungguhnya Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang sebelum dia mengenal Injil itu, dia sama sekali membanggakan keagamaannya sebagai penganut Taurat. Rasul Paulus sebelum dia dibutakan oleh cahaya kemuliaan Kristus, untuk dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang punya nilai, untuk dia tidak punya kemauan lagi melihat keberadaannya sebagai anggota dewan di Farisi, melihat keberadaan dirinya sebagai orang yang terpelajar. Ketika dia telah buta akan semua kemuliaan dunia itu, Allah melalui Yesus menceritakan matanya, dan selama 3 hari 3 malam dia buta dan dibukakanlah matanya, dan akhirnya dia memandang tentang Yesus yang agung. Persekutuan dengan Tuhan setelah perjumpaan itu dibangunnya sedemikian rupa sampai pada sebuah tahapan dia berpikir begini: semua yang kumiliki, semua yang kupunyai, semua kepintaranku, semua hartaku, semua kebanggaanku selama ini kuanggap sampah karena Kristus. Nah, bangunan dari pikiran itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, membuat dia mengalami dorongan yang sangat kuat dan semakin dalam dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Hidupnya adalah sebuah mujizat. Hidupnya adalah kehidupan seperti apa yang diidekan dan dimaknakan oleh lagu pujian gabungan tadi, bahwa Tuhan mengubah. Orang raja-raja besar pun dipermalukan, pemerintah-pemerintah dipermalukan, penjara yang begitu kokoh mengurung dirinya bersama-sama dengan Silas dibongkar habis oleh Tuhan melalui sebuah gempa. Oleh karena apa? Dia mempersatukan kehidupannya itu di dalam persekutuan pada suatu kekekalan dari kemahakuasaan, sampai pada fase yang kita baca ini tadi, ketika selampe sapu tangannya Paulus saja, mungkin entah orang sengaja, entah orang bagaimana, itu diambil sapu tangan Paulus itu dan diletakkan di atas orang sakit. Maka orang sakit itu sembuh dan setan keluar dari orang-orang yang kerasukan setan hanya dengan selampe itu. Apa masalah? Apa yang aneh di sana? Apakah selampe itu sudah menjadi satu kekuatan? Tidak. Tetapi Allah bahkan hanya mau menampilkan dirinya. Allah mau memberitakan tentang Yesus itu melalui rangkaian dari perjalanan hidup orang percaya, sampai sisa-sisa dari keberadaan Paulus, sisa-sisa bagian kecil dari eksistensinya Paulus yang melayani Tuhan itu bermanfaat, dan Tuhan tinggalkan kuasa di sana karena Paulus merupakan bagian dari sejarah tentang kemahakuasaan. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, rumah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan di rumah kita, orang masuk keluar rumah kita akan diberkati. Karena apa? Karena seluruh rangkaian dari harta milik kita, tubuh, jiwa, roh kita itu kita persangkut pautkan kepada sebuah pribadi, kepada satu pribadi bernama Yesus, yang adalah Allah sendiri yang berekspansi hadir menjadi manusia, mengasihi, membawa kita kepada kebersamaan dengan kebaikan kemahakuasaannya dan damai sejahtera yang ada pada
Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mau memasukkan kehidupan kita ini, apapun ada di kita ini, ngomong segala macam, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang berbalik, memandang kepada Tuhan, meninggalkan bumi ini dengan segala kemilauannya, seperti Paulus dibutakan atas segala kemegahan dunia, dia bisa memandang Tuhan. Saya membaca sebuah literatur tentang seorang pengusaha terkenal sampai sekarang ini sudah hampir 500 tahun perusahaan itu begitu besar. Kalau saudara pernah mendengar namanya pizza, itu semacam menu makanan yang berkelas internasional. Ya, kalau saya tidak salah, itu berbentuk seperti martabak atau seperti telur dadar yang besar di piring gitu, tapi dengan muatan ada sayur dan sebagainya, dengan resep-resep tertentu yang dirancang sendiri oleh orang yang bernama, singkatan nama dipanggil dia Tom, Mr. Tom. Nah, sejak dimulai pisah ini, sejak dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia mengatakan, saya ingin pisah akan menjadi sumber energi manusia sampai berjalan ke surga. Begitu. Padahal saudara dikasih tanya untuk dia memulai dari usaha-usaha sendiri antar jemput ke rumah orang. Nah, ketika usahanya ini berkembang dengan komitmen, dia mempersangkutkan usahanya itu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Rupanya jadi itu. Saudara dikasih dalam suatu berkat, akhirnya berkembanglah usaha. Nah, sekali waktu dia mendekat kepada Tuhan dan dia berdoa, sekali waktu dalam mimpi datanglah di dalam penglihatan dia Yesus kepadanya, saya mau makan pizza, kata Yesus kepadanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada masa itu dia sudah punya banyak pengacara yang pintar-pintar. Lalu dia bilanglah kepada pengacara, bagaimana caranya? Tolong saya kasih nasihat. Tuhan Yesus minta pizza saya untuk dia makan. Lalu pengacara ini bilang, ketawa-ketawa saudara, bagaimana kita? Saya bingung, saya tidak mengerti, karena orang ini adalah orang yang polos. Di dalam sejarahnya dia bukan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, saudara kita di dalam itu, akhirnya pengacara ini memiliki ide. Dia mengatakan, oh saya tahu caranya, bagaimana cara Tuhan Yesus memakan pisang. Diarahkanlah dia untuk membuat sebuah yayasan, untuk mana yayasan itu menampung orang-orang yang tidak punya ayah, yang terbuang di jalan-jalan, dan selanjutnya dibuat menjadi dana untuk penginjilan di Amerika Serikat sampai ke Inggris, saudara. Akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi tadi, dan ketika pengacara ini mengatakan itu kepada dia sangat senang sekali, karena dia bingung bagaimana caranya memberi Yesus makan pisang. Nah, ketika pengacara mencerahkan pikirannya yang sederhana itu, dia menyetujui. Dan pada tulisan itu dikatakan, saudara dikasih dalam Tuhan, saya ikuti di sebuah televisi rohani, dikatakan lebih banyak buat Tuhan. Dan itulah sekarang perusahaan yang berada di semua kota-kota besar di setiap negara, di hotel-hotel di mana-mana. Semua orang yang bikin bisnis secara resmi harus bayar pajak kepada perusahaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, membangun sejarah hidup kita pada kekekalan, kepada prinsip-prinsip ilahi itu, supaya kita itu terbawa di dalam kehidupan kita ini, mengalami perbuatan itu. Sering kita berpikir, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dengan batasan-batasan yang selalu disaring oleh cara berpikir dunia tentang bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup berhasil, bagaimana kita ini dan kehidupan kita ini harus mengikuti ilmu-ilmu yang umum. Tetapi kalau hanya itu yang kita miliki, maka jadilah kita menjadi korban-korban dari ilmu-ilmu yang umum itu. Kalau seperti saya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan,
dengan seorang bapak yang cerdas, yang pintar, yang IQ-nya dan rata-rata. Tentu ketika orang bersaing dengan pengetahuan ekonomi, ketika orang bersaing dengan persoalan moral, ketika orang bersaing tentang kekuatan, maka banyak di antara kita yang akan tertinggal. Kita tidak akan kebahagiaan. Karena apa, saudara? Karena di dunia ini sendiri yang bisa ditiru. Dan sudah terlanjur banyak orang merebut. Bagaimana kita mau merebut lagi sama kayaknya kita dengan Luhut Binsar Panjaitan, saudara? Orang tua itu sudah orang kaya, dia pun sudah jenderal, anaknya semua kopassus, sekolahnya banyak, semua kebun sawit di mana-mana sudah dia pegang. Ilmu pun lebih banyak ilmunya, jaringan pun lebih banyak jaringannya, familinya lebih banyak. Macam mana saya mau merebut itu? Macam mana saya mau menyaingi orang-orang pintar? Itulah sebabnya Yesus mau menyelamatkan kita yang tidak berdaya, mau menyelamatkan yang miskin supaya dia berkesempatan kaya, mau menyelamatkan orang yang tidak berdaya menjadi berkemenangan atas apapun yang dihadapi. Itulah sebabnya Yesus harus datang. Jadi saudara kita kenal, ketika gereja mengajar, kita hanya berorganisasi. Ketika gereja mengajar pendeta-pendeta hanya menjadi orang pintar, maka ukuran dari kepintaran itu akan membatasi orang melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, di antara hamba Tuhan itu pun ada yang berbeda. Karena apa? Karena dibedakan oleh cara mereka mengikuti dunia ini. Kalau sudah bandingkan misalnya ada Dr. Stephen Tong, lalu sudah bandingkan dengan Pastor Andi Simon di Kalimantan, ini sangat berbeda. Yang satu pendeta kampung, yang satu pendeta kota internasional. Tetapi yang dokter ini saudara, dia tidak percaya bahwa masih ada mujizat. Yang dokter ini saudara, dia tidak percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja, memberikan karunia berkuasa roh, memberikan karunia bernubuat dan sebagainya. Tetapi yang satu percaya, saya memang bodoh, tetapi saya membaca firman Tuhan. Pastor Andi Simon dan orang-orang Islam pun yang lumpuh diijak-ijak aja kakinya dalam nama itu. Jangan. Mengapa? Karena persoalannya adalah persoalan bagaimana pikiran kita itu kita sesuaikan dengan percaya kepada Tuhan. Hidup karena percaya, bukan hidup karena kaya, bukan hidup karena pintar, bukan hidup karena kuat, tetapi hidup karena percaya kepada keselamatan, kepada sebuah jalan keluar yang mana hanya satu jalan keluar ini, jalan keluarnya. Ada sebuah kisah seorang yang bodoh berjalan dengan banyak para ilmuwan, akan ada semua yang besar. Ilmuwan berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menyeberang. Sementara semua ini ada sekitar 100 km. Mereka tanya yang jurusan penerbang, bagaimana cara? Ada otoritas pesawat terbang yang pernah ke sana. Karena yang bertanya yang ngobrol itu hanya kelas-kelas. Jadi ada satu orang guru di sana. Tanya lagi, menurut kau ahli guru, bagaimana bisa kita atur supaya bisa nempak-nempak kayak burung dan terbang? Oh, tidak bisa, tidak ada pertanyaan teori. Semuanya ahli penerbang, ahli mesin, ahli energi, dan hanya satu saja yang ditanya. Ketika mereka menyeberang, orang yang bodoh itu sebetulnya ternyata dia yang bisa berenang. Bagaimana caranya supaya bisa menyeberang? Mereka harus diajar berenang. Yang mau saya katakan sekarang sudah dikasih dalam bahwa sudah tiba masanya Bapak Ibu sekarang. Kita hanya berusaha untuk menjalani apa yang sedang kita hadapi sekarang. Tidak ada seorang presiden di muka bumi ini lagi yang sanggup menyelesaikan masalah sekarang ini. Hanya ada satu yang memberikan caranya, saudara.
itulah Yesus. Itulah yang sedang kita perbincangkan dan yang sedang dulu telah diberitakan tentang Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan laut udara, yang menciptakan sorga, yang menciptakan segala sesuatu, telah menampilkan diri di dalam satu nama, yaitu Yesus. Hanya masalahnya sekarang kalau kita membaca dari belakang sampai pada saat Paulus diceritakan di sini, di sana di belakang kalau kita membaca banyak orang-orang yang memandang percaya tentang Yesus itu berpihak-pihak, berbeda-beda. Sangat masih banyak orang yang mengandalkan pikiran memahami kemahakuasaan Tuhan. Lalu Paulus memisahkan murid-muridnya dari mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya setuju sebagai manusia bertoleransi, semua kami itu sama. Sebagai masyarakat orang kita, orang Batak yang macam-macam gerejanya, semua kita itu sama dalam hal tertentu, banyak sama. Tapi saya ternyata ketika kita masuk dalam pengajaran, tidak semua gereja sama. Ketika kita masuk kepada soal-soal bagaimana kita memahami Kristus, bagaimana kita bersekutu dengan Kristus, tidak semua gereja sama, tidak semua pendeta sama. Pendeta yang mana yang mau kita ikut? Pendeta yang pintar, pendeta orang kuat, pendeta yang berjalan, pendeta yang kita butuhkan adalah pendeta yang meninggalkan kependetaan duniawi seperti Paulus ini. Pendeta yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang diperlukan dunia ini sekarang bukan pendeta sarjana atau pendeta dokter. Yang diperlukan adalah apakah dia dokter atau tidak dokter, sarjana tidak sarjana. Yang diperlukan adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang menyatu dengan Yesus itu. Sampai kalau bisa, saudara dikasih dalam Tuhan, sampai pendeta itu bila bergasinya itu jatuh entah di mana, lewat orang sakit, tidaknya gasi pendeta ini maunya lumpuhnya sembuh. Inilah sekarang yang kita temui. Tetapi sesungguhnya saudara, di dalam Alkitab ini sudah ditunjukkan bagaimana kita melakukannya untuk mencapai kita semua. Kita disuruh berperintiman, beribadah, menyembah, berpuasa. Sudah banyak gereja melarang orang berpuasa. Sudah banyak gereja menyalahkan orang berpuasa roh. Sudah banyak gereja menyalahkan orang menyembah Tuhan dan yang lain-lainnya. Sudah banyak gereja dan pendeta tidak menyatukan dirinya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang menjadi persoalan, apa yang mau kita harus bangun sekarang. Betul, saya setuju. Ada sermon-sermon pelatihan pendeta supaya pintar berkhotbah, supaya pintar memanajemen keuangan dan sebagainya. Ternyata saudara, seandainya semua pendeta ponten 1000 secara gereja, semua pendeta ponten 1000 membuat proposal, semua pendeta ponten 1000 manajemen psikologi, bagaimana berkomunikasi dengan jemaat, mengambil hati jemaat secara pikiran, semuanya ponten 100, ponten sempurna semua ilmu yang ada di dunia ini. Tidak lagi bisa hanya untuk menghadapi COVID. Kita memerlukan perubahan untuk masuk pada kekekalan. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Paulus berkata, yang kehendaki ialah menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu dengan kebangkitan. Menjadi satu dengan ini. Jadi kemana kita berada? Bagaimana sejarah hidup kita ini akan berjalan ketika kita menjadi satu dengan ini? Kita akan menjalani penderitaan, kita menjalani persoalan, kita menjalani kematian, tetapi kita akan mengasihi
mengakhirinya dengan kebangkitan dan kenaikan. Bahwa kita semua tidak akan selalu sehat terus. Kita semua tidak akan selalu banyak uang terus. Tidak akan semua rencana kita, sawit kita sekali kita konsultasi. Saya banyak konsultasi dengan Bapak Pendeta PC Budian. Gagal juga sawit saya, mohon maafnya. Bukannya salah yang diwajarkan, tetapi bahwa kita harus menyatu dengan apa yang Tuhan katakan tentang segala sesuatu, termasuk tentang uang. Itulah sebabnya dikatakan simpanlah hartamu di sorga, artinya di dalam kekekalan itu. Karena apa? Karena di dunia ini bank segala macam itu ada karat, ada nengat, ada pencuri. Coba saudara sadar, seandainya kumpul semua uangmu yang kau dulu dengan baik, mungkin kan lebih baik dari sekarang. Tapi kenyataannya apa? Coba saudara kita sadar, banyak uang kita kan nggak fungsional. Kita rencanakan misalnya ini, Pak Sibudin bisa aja punya pengalaman, Pak Sibudin bisa aja suatu saat punya pengalaman. Bulan ini uang dia 10 juta. Dan dia berpikir ini akan bermanfaat. Tapi waktu lewat bulan, ternyata uang itu sudah habis. Kemana? Karena memang sudah dikasih dalam kita tidak bisa semua persis menghadapi rancangan kita, menghadapi pengalaman kita, menghadapi mimpi-mimpi kita, termasuk menjalani hal-hal yang baik yang saudara rencanakan. Kita belum tentu berhasil. Jadi dia ada segala kebaikan dari agama, dia ada segala kebaikan dari keluhuran adat dan budaya. Kita harus berada di atas semuanya itu. Supaya bagaimana? Supaya kita tidak kecewa. Coba saudara yang rajin adat, yang sopang hula-hula, yang marboru dan sebagainya, apakah saudara kuat juga di dalam kehidupan beradat itu? Tidak. Tetapi saya tidak katakan itu salah. Tidak ada balasan yang setimpal dengan pengorbanan kita tentang dunia ini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mempersekutukan kehidupan kita pada kekekalan Tuhan, di sana kita berkemenangan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai orang yang percaya? Mungkin sebenarnya Abraham lebih banyak kecewa dan menunggu bagaimana istrinya Sarah. Mungkin sudah mereka menikah umur 25 tahun, 40 tahun mereka menunggu anak. Harus sampai 90 tahun. Jadi mana bisa sesungguhnya saudara, dari jalan pertama mereka melangkah hidup percaya pada Tuhan, itu menjadi bagian dari mujizat. Jadi hidupmu sekarang, hidup kita sekarang dengan segala pergumulan kita daftarkan saudara. Kita daftarkan bagian dari sejarah hidup kita, di mana pada akhirnya Tuhan memberi mujizat. Dan jangan minta pembatasan atas mujizat yang mau Tuhan adakan kepada kita. Jangan pernah membatasi kesempatan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tetapi di balik semua yang kita tidak dapatkan apa-apa dari yang kita mimpikan, kita percayakan menjadi bagian dari sejarah kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka semuanya menjadi kemuliaan. Kemiskinan kita sekarang menjadi satu kemuliaan. Apa yang saudara tidak punya sekarang menjadi sebuah kemuliaan, bukan menjadi sebuah kisah buruk. Kalau kita lihat sama sejarah kehidupan dari orang-orang dalam tokoh Alkitab, termasuk dimulai dari mereka ketika mereka orang jahat, ketika mereka orang miskin, ketika mereka tidak punya anak, tidak punya uang, tidak punya keluarga, tetapi berakhir oleh kebersamaan mereka bersekutu dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam keajaiban dari Allah yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebentar lagi saya akan akhiri
penjelasan saya ini, tapi saya ingin kita membaca lebih dulu Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, yang mau dikatakan kepada kita di sini adalah mengerti kehendak Tuhan. Yang dimaksudkan bodoh adalah ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang mengerti bermain, mengerti berbulat, mengerti segala sesuatu, tetapi tidak mengerti hal yang penting. Seperti orang muda di dalam Alkitab dikatakan, tenanglah hai jiwaku, kau sudah kaya, kau orang yang baik sama orang tua, kau yang melakukan ini dan itu, maka berpuas dirilah. Lalu Tuhan mengatakan, akhirnya malam ini nyawamu akan dicabut. Jadi bodohnya kita apa? Bodohnya kita adalah ketika kita tidak berpikir tentang kehadiran Tuhan, hidup yang kekal, apa yang disediakan kepada kita. Ketika kita tidak percaya itulah namanya bodoh. Tidak pernah Tuhan bilang kepada Petrus karena dia tidak sekolah kau bodoh. Tidak pernah kepada yang lain, kepada Filipus, kepada Thomas yang lain, karena mereka banyak pengangguran dikatakan bodoh. Tetapi Yesus melalui firman Tuhan dikatakan di sini mengatakan bodoh kepada orang yang tidak memahami akan bagaimana dunia ini akan berhasil. Sekarang sudah banyak orang Kristen di mana-mana sudah bodoh. Sebenarnya pada mikir sorga mulai sedikit. Makanya sama sedikit orang minta penuh Roh Kudus. Lebih banyak orang minta penuh uang. Lebih banyak orang bergumul jadi polisi. Sekarang sudah jarang orang, saudaraku, senang melayani Tuhan. Dulu tahun-tahun 80-an ketika saya dengar mimpi-mimpi di gereja Pentakosta, di GPD dikata, ai jadi itu ani mulai dong. Masih ada yang dapat tidak nih hamba Tuhan. Kalau sekarang dia pegawai di kebun, udah dari awal belum, atau masih tukang panen, itu juga sama. Tetapi persoalannya sekarang yang mendesak kepada kita adalah bagaimana membuat kita masuk di dalam sejarah pekerjaan Tuhan. Haleluya.
saat ini ya Tuhan Yesus. Jadilah kami menjadi hamba-Mu yang benar, yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus ya Tuhan, dia sangat luar biasa Tuhan pakai. Kami merindukan hal yang seperti ini ya Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Urapan-Mu, pemakaian-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, jadi bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Jejina ya Tuhan, yang telah Tuhan pakai untuk memberkati kami semua di tempat ini. Semakin pakai dia secara luar biasa lagi ya Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukuri kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Semua pelayan Tuhan kita pada depan ini, kita mau berdoa untuk perjamuan kudus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia berkata dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman percaya kita kepada Kristus, kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita meminum darah Kristus, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Salibnya, salibnya.
ada di dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan dan kami tidak takut apapun yang terjadi, apapun yang menggoncang iman kami. Oh Tuhan, kami tidak takut Tuhan, bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan dan itu semua adalah cara Tuhan untuk kami punya kekuatan darimu. Terima kasih buat firman-Mu dan perjamuan yang sudah kami lakukan hari ini. Terpuji dan termulia Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang ketiga dan keempat. Ya, kami mohon dari depan ini supaya kita membawa mangkok persembahan perjamuan kudus kita dari Bapak Ibu. Haleluya. Kita masih maju ke depan untuk persembahan. Firman Bapak Pendeta X. Asihotang. Ibadah di PKS Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertempat di Gereja Okumene, yaitu Kebon, ujian Ibu Muti Borhuta Barat, Firman Pendeta R. Maungsong, Imfokus Rizka Borhuta Buta. Kami punya Tuhan
yang begitu besar. Kuasanya jauh melebihi dari kuasa yang pernah kami lihat di dunia ini ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Engkau sanggup mengubah air menjadi anggur ya Tuhan. Engkau sanggup mengubah air yang pahit menjadi air yang manis ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang begitu ajaib ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami nikmati ya Tuhan pada saat ini, biarlah itu menjadi santapan rohani kami, menjadi makanan kami ya Tuhan, yang dapat menyehatkan tubuh rohani kami ya Tuhan Yesus. Sehingga semakin hari ya Tuhan, semakin dibawa kami kepada perubahan, supaya kami menjadi dewasa rohani ya Tuhan, supaya kami dapat mengenal isi hati-Mu ya Tuhan Yesus, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta kami Sinaga ya Tuhan, urapi dan pakainya semakin heran lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus, mendapat berkat yang luar biasa ya Tuhan Yesus, meraih urapan Tuhan, meraih pemakaian Tuhan di dalam hidup kami. Sebagaimana Elisa juga Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa, urapan ganda Tuhan berikan kepada Elisa. Demikian juga kepada hamba-Mu Paulus Tuhan. Kami mau sama seperti pemakaian Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami semua, terlebih Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang sudah Tuhan khususkan di gereja ini ya Tuhan, untuk boleh melayani di altar-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Biar kami semua melayani dengan mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga pelayanan itu boleh berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan sidang jemaat-Mu.